Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Warda Andriani. Kali ini aku mau judul pelatihan aku ini yaitu mindfulness untuk meningkatkan self acceptance pada remaja. Nah, sebelum aku mulai menjelaskan tentang materi ini, aku ada sedikit ice breaking yang mungkin kalian sudah biasa mendapatkan ice breaking ini. Sebentar. Nah, ice breaking ini ada 4 tebak-tebakan. Nah, bagi yang bisa jawab, nanti bisa jawab di kolom chat ya. Nah, gambar ini yang di bawah awan ya, bukan yang kucing. Ayo, coba kalian tebak apa jawaban ini. Kok aku nggak bisa lihat jawabannya? Ayo, masa nggak ada yang bisa jawab sih? Ini gampang loh. Nah, kalau emang nggak ada yang tahu, mari kita next untuk melihat apa jawaban dari tebak gambar ini. Jeng, jeng, jeng. Jawabannya adalah robokan piramida. Nah, ada lagi selanjutnya. Itu ada yang benar, Kak. Namanya Rifa Ilmi, itu benar jawabannya. Oh iya. Oh iya, betul. Terima kasih, Rifa. Ayo selanjutnya nih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Salah, Lasti. Ayo, yang lain. Bukan. Salah. Ayo, tidak ada yang benar. Nah, untuk tidak berlama-lama, mari kita lanjutkan apa untuk jawaban ini. Cereng, jawabannya adalah akan dipertimbangkan. Nah, ini ada satu lagi ya, terakhir. Ayo yang bisa jawab, tolong jawab di kolom chat. Ayo, ayo, ayo. Kualat kamu ya, yang sering kualat ya. Langsung aja ya, aku kasih tahu jawabannya. Kurangi grogi. Siapa nih di sini yang suka grogi ketika lagi presentasi kayak gini? Tuh ada yang jawab benar tuh, Kak. Ya, siapa nih yang jawab? Riva lagi. Wah, Riva, ini sepertinya kalau main tebak gambar jago sekali ya. Nah, ice breaking-nya cukup sampai di sini. Mari kita lanjutkan langsung saja ke materi ya.
sebelum aku menjelaskan lebih dalam, ada nggak yang tahu apa itu mindfulness? Mindfulness. Ya. Kesadaran penuh. Lanjut aja kali ya. Nah, mindfulness ini secara umum yaitu kesadaran dengan sikap terbuka dan reseptif. Nah, tentang apa yang terjadi pada saat ini pada dirinya. Menurut Sega, mengungkapkan bahwa pemusatan perhatian atau mindfulness merupakan suatu bentuk strategi pengaturan diri yang melibatkan pemusatan perhatian, merespon pikiran, sensasi, dan emosi dengan sikap penerimaan tanpa penilaian serta kesadaran akan situasi dan seperti saat ini. Mindfulness ini merupakan praktik yang membuat kamu untuk menjadi lebih fokus terhadap situasi pada saat ini dan menerimanya tanpa menghakimi. Nah, dalam keadaan ini yang akan membantu kamu untuk menerima dan mengatasi sebuah pikiran, perasaan, atau sensasi yang menyakitkan atau mengganggu. Aspek-aspek mindfulness, yaitu ada 4. Pertama, observasi. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, bertindak dengan kesadaran. Dan yang keempat, menerima tanpa memberikan suatu penilaian. Observasi. Observasi dalam mindfulness ini yaitu merupakan observasi dalam seluruh pikiran, perasaan, dan sensasi dengan kesadaran. Dalam komponen ini, praktisi memperhatikan beberapa elemen seperti asal, bentuk, intensitas, dan durasi dari stimulus yang muncul. Dalam konsep mindfulness, seseorang diharapkan untuk mempunyai kemampuan observasi, menyadari berbagai stimulus dan fenomena yang ada dalam dirinya. Misalnya, sensasi tubuh, kognisi, dan emosi, maupun fenomena yang berada di luar diri. Misalnya, suara dan bau-bauan. Yang kedua, yaitu ada deskripsi. Dalam mengobservasi stimulus yang timbul, seseorang membutuhkan kemampuan untuk mendeskripsikan stimulus tersebut. Pada proses deskripsi, seseorang memberikan label dari fenomena mental yang diobservasi dengan kata-kata tanpa mengelaborasi dan tetap hadir pada keadaan saat itu. Dalam hal ini, subjek didorong untuk melakukan proses pendeskripsian, melabel suatu fenomena yang terjadi, namun tidak memberikan penilaian dan analisis konseptual. Yang ketiga, ada bertindak dengan kesadaran. Bertindak dengan kesadaran ini merupakan bagian dari inti dari mindfulness, karena seseorang melakukan aktivitas dengan fokus secara penuh dengan perhatian yang tidak terbagi. Seseorang diharapkan mampu membuang dirinya penuh pada aktivitas tersebut dan menjadi satu dengan aktivitas tersebut. Hal tersebut membuat seseorang mampu untuk melakukan sesuatu secara sadar dan tidak menjadi pilot otomatis terhadap kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu menerima tanpa memberikan suatu penilaian. Aspek menerima tanpa menilai itu merupakan pengaplikasian dari pemberian label baik ataupun label buruk pada pengalaman situasi yang terjadi dan menjadi lebih terbuka dalam seluruh pengalaman, meskipun pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan deskripsi. Oleh karena itu, ketika subjek dapat berhasil mendeskripsikan stimulus yang dirasakan, subjek diharapkan untuk mampu menerima tanpa memberikan suatu penilaian. Nah, teknik mindfulness. Di sini ada 5 teknik. Dalam pelaksanaan latihan mindfulness dapat dilakukan dengan menggunakan 5 teknik, yaitu meditasi menyadari pernapasan. Contoh dari meditasi menyadari pernapasan ini yaitu ada 2, short breathing atau breath meditation. Nah, yang kedua yaitu pendeteksian tubuh dengan sikap penghargaan atau compassionate body scan. Yang ketiga yaitu latihan menyadari sensasi tubuh atau body sensation. Yang keempat ada membuka kesadaran, yaitu contohnya open awareness.
open awareness. Dan yang terakhir yaitu menerima pikiran dan perasaan, serta melepaskan hasrat. Nah, selanjutnya ada self-acceptance. Nah, di sini aku mau menjelaskan yaitu pengertiannya, ciri-ciri, dan faktornya. Penerimaan diri atau yang biasa disebut dengan self-acceptance, menurut Hurlock, menyatakan bahwa self-acceptance ini yaitu sejauh mana seseorang individu mempertimbangkan karakteristik dan itu penerimaan diri pada dasarnya merupakan perwujudan dari rasa puas baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kemampuannya yang ada pada dirinya. Di samping itu, individu yang menyadari akan keterbatasan yaitu yang dimiliki, keterbatasan yang dimilikinya. Selanjutnya ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang menerima dirinya menurut Hurlock yaitu ada 5. Yang pertama yaitu mempunyai keyakinan akan kemampuannya untuk menghadapi kehidupannya. Yang kedua yaitu menganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia yang sederajat dengan orang lain. Yang ketiga yaitu berani memiliki tanggung jawab terhadap perilakunya. Dan yang keempat yaitu menerima pujian dan celaan secara objektif. Dan yang terakhir yaitu tidak menyalahkan dirinya akan keterbatasan yang dimilikinya ataupun mengingkari kelebihannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang membentuk self-esteem. Yang menurut Hurlock ada beberapa faktor yang membentuk penerimaan diri seseorang. Yang pertama yaitu pemahaman diri atau self-understanding. Pemahaman diri merupakan persepsi diri yang ditandai oleh genius, realita, dan kejujuran. Semakin seseorang memahami dirinya, maka semakin baik juga penerimaan dirinya. Yang kedua, yaitu ada harapan yang realistis. Ketika seseorang memiliki harapan yang realistis dalam mencapai sesuatu, hal ini akan mempengaruhi kepuasan diri yang merupakan esensi dari penerimaan diri. Harapan ini akan menjadi realistis jika dibuat sendiri oleh dirinya sendiri. Yang ketiga, ada tidak adanya hambatan dari lingkungan. Ketidakmampuan dalam mencapai tujuan yang realistis dapat terjadi karena hambatan dari lingkungan yang tidak mampu dikontrol oleh seseorang seperti diskriminasi ras, jenis kelamin, atau agama. Apabila hambatan-hambatan itu dapat dihilangkan dan jika keluarga atau orang-orang yang berada di sekelilingnya memberikan motivasi dalam mencapai tujuan, maka seseorang akan mampu memperoleh kepuasan terhadap pencapaiannya. Selanjutnya, ada sikap sosial yang positif. Sikap sosial yang positif yaitu jika seseorang telah memperoleh sikap sosial yang positif, maka ia lebih mampu untuk menerima dirinya. Ada tiga kondisi utama menghasilkan evaluasi positif, yaitu yang pertama tidak adanya prasangka terhadap seseorang, yang kedua adanya penghargaan terhadap kemampuan sosial, dan yang terakhir yaitu kesediaan individu mengikuti tradisi suatu kelompok sosial. Selanjutnya ada tidak adanya tekanan yang berat. Tekanan yang berat dan terus-menerus seperti yang terjadi di lingkungan kerja atau di rumah di mana kondisi emosi sedang tidak baik dapat mengakibatkan gangguan yang berat pada seseorang. Sehingga tingkah laku orang tersebut dinilai menyimpang dan orang lain menjadi terlihat selalu dan menolak orang tersebut. Selanjutnya ada pengaruh keberhasilan. Pengalaman gagal dapat menyebabkan penolakan diri, sedangkan meraih kesuksesan akan menghasilkan penerimaan diri. Selanjutnya ada identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik. Sikap ini akan menghasilkan penilaian diri yang positif dan penerimaan diri. Proses identifikasinya yang paling kuat terjadi pada masa kanak-kanak. Selanjutnya ada perspektif diri yang luas. Seseorang yang memandang dirinya sebagai mana orang lain memandang dirinya akan mampu mengembangkan pemahaman diri
daripada seseorang yang perspektif dirinya sempit. Selanjutnya ada pola asuh yang baik pada masa kanak-kanak. Pendidikan di rumah dan sekolah merupakan sangat penting. Penyesuaian terhadap hidup terbentuk pada masa kanak-kanak, karena itulah pelatihan yang baik di rumah ataupun sekolah pada masa kanak-kanak itu sangatlah penting. Dan yang terakhir ada konsep diri yang stabil. Hanya konsep diri yang stabil atau positif yang mampu mengarahkan seseorang untuk melihat dirinya secara tidak konsisten. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan remaja. Remaja merupakan usia di mana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah ikatan orang-orang yang lebih tua, melainkan dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Masa remaja adalah ketika orang yang memulai untuk menemukan hati nurani atau rasa diri dan identitas pribadi mereka melalui eksplorasi yang intens dari nilai-nilai pribadi, keyakinan, dan tujuan. Pada fase ini, anak muda memeriksa kembali jati dirinya dan mencoba mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Pada tahap ini, anak muda mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan mulai membentuk identitas mereka sendiri berdasarkan hasil penelitian mereka. Menurut Savitri dan Listiandini, menemukan bahwa mindfulness berperan positif dan signifikan dalam semua dimensi kesejahteraan psikologi remaja. Salah satunya yaitu penerimaan diri. Remaja yang lebih memiliki kesadaran utuh dan memberi perhatian penuh mengenai diri dan kehidupannya sehari-hari akan mampu untuk mengatur lingkungan, memiliki kontrol terhadap aktivitas yang dijalani, menggunakan secara efektif kesempatan dalam lingkungan, mampu memilih, serta menciptakan konteks yang sesuai dengan kebutuhan nilai yang dimilikinya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Bentar ya. Aku mau tanya, kenapa penting kita menerapkan mindfulness dalam diri? Terus gimana sih dampaknya kalau nggak ada kesadaran di setiap diri individunya? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada yang tanya, tadi pertanyaannya dia, mengapa sangat penting untuk kita menerapkan mindfulness dalam diri ya? Nah, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Johnson, menerangkan bahwa penerimaan diri itu sangat penting, karena yang pertama yaitu semakin besar penerimaan diri, maka keterbukaan diri cenderung besar. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada sikap besar, maka keterbukaan diri cenderung besar. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada sikap orang lain, karena semakin terbukanya seseorang terhadap orang lain, maka orang lain akan semakin menerima diri kita. Nah, yang kedua yaitu adanya keterkaitan antara penerimaan diri dan penerimaan dari orang lain. Jadi, semakin mampu kita untuk menerima diri, maka penerimaan dari orang lain juga semakin baik. Dan yang ketiga yaitu semakin menerima diri, maka diri sendiri juga cenderung menganggap orang lain untuk menyukai diri sendiri. Terima kasih, Warda. Sudah cukup jelas. Boleh nanya nggak? Boleh. Boleh. Oke.
bagaimana dampak jika kita tidak ada kesadaran setiap individu. Terima kasih. Nah, dampak yang terjadi itu sangatlah besar, karena setiap individu akan berbuat seenaknya saja tanpa mengerti dampak apa yang terjadi. Contoh dampaknya ini yaitu ketika kita membuang sampah sembarangan, maka dampaknya itu akan menjadi bencana alam, contohnya seperti banjir. Nah, jika kita menebang pohon sembarangan juga bisa berdampak bencana alam, yaitu seperti contohnya menjadi tanah longsor. Apakah dapat dimengerti dengan Dea dan Lasti? Cukup, terima kasih. Baik, apabila saya cukupkan presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.